Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidanakum la in kafartum inna adzabil sadid. Semangat pagi para calon guru teladan, guru berprestasi, para calon kepala sekolah, para calon pengawas, para calon kepala dinas, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Pak. Oke, alhamdulillah kita masuk ke pertemuan kedua ya, evaluasi pembelajaran kelas A kalau tidak salah ini tuh. Seperti itu, suatu kebahagiaan bagi Bapak dalam keadaan semangat, lahir batin, bisa bersilaturahmi dengan teman-teman di tanggal hari Selasa ya sekarang itu. Selasa 21 September 2021. Seperti itu. Oke, untuk pertemuan 2, apakah semua sudah terenrolkan ke kelas e-learning evaluasinya? Ada yang belum nggak? Semuanya sudah ada di e-learning? Sudah, Pak. Oke, kita cek ya. Bapak izin share screen. Kelas A ini teh ya. Pesertanya ada 84. Yang baru masuk 50 ini. 34 lagi kemana nih? Oke, nanti kita cek lagi. Nanti kalau belum ada yang kemasukan, nanti di ini aja dikasih tahu ya. Kita 84 di sini. Oke, teman-teman, kita melanjutkan materi kemarin seperti itu. Nah, sebenarnya ini materi mata kuliah semester kemarin. Bapak belum sempat setting, makanya Pak ada pretest. Nggak ada, kita belum Bapak setting gitu. Seperti ini masih Bapak copy paste dari mata kuliah yang lainnya. Semester kemarinnya kalau tidak salah ini tuh. Tapi materinya sama, materinya tapi settingannya yang belum Bapak ubah seperti itu. Karena Bapak masih menyeting beberapa kelas lain, jadi Bapak dengan Pak Hadi itu megang mata kuliah di PGSD, jadi masih menyeting dulu mata kuliah yang lain, memasukkan mahasiswa seperti itu. Jadi belum sempat untuk menyeting mata kuliah sendiri. Tapi kalau materinya sama, materinya seperti itu. Ini PPT-nya sudah bisa dilihat. Nah, ini rekaman semester kemarin. Si Emil kalau nggak salah ini teh. Tapi bisa saja nanti jadi bahan pembelajaran ya. Bisa melihat. Nah, kalau pretestnya Bapak belum setting seperti itu pretestnya. Nanti Bapak setting dulu ya. Kasih tahu di grup seperti itu. Oke, kita share. Nanti ini bisa ditonton ya. Nah, ini pertemuan ini seperti itu. Oke, kita ini bisa di-share nggak?
Ini membesarkannya gimana? Oke, di sini aja lah ya. Ada berapa slide ini? Bisa dibesarkan nggak kita ya? Enam, 7, 8. Ini bisa dilihat ya di LMS, nanti bisa dipelajari. Seperti itu. 10, 11, 12, 13, 14, 15. Oh, banyak juga ya. Nah, ini bisa ya. Nah. Oke, bisa terlihat teman-teman? Share screen Bapak. Bisa, Pak. Oke. Kita sekarang akan mempelajari. Ini bisa dilihat ya di LMS-nya. Bisa ada di LMS-nya, sudah ada ini PPT ini. Halo. Sudah, Pak, sudah ada. Oke, nanti tinggal ini aja ya. Tinggal dieksplorasi. Nah, dalam evaluasi pembelajaran seperti itu, bahwa tujuan pembelajaran pada hakikatnya adalah perubahan pengetahuan. Nah, seperti itu. Seperti itu, bahwa pembelajaran itu kan kita ketahui bahwa subjeknya itu adalah manusia. Seperti itu. Jadi ada istilah kita itu andragogik dan pedagogik. Apa itu? Andragogik dan pedagogik. Andragogi. Dulu kan belajar ya. Apa itu? Halo? Silakan di-on-kan kameranya. Kita kesepakatan ya kemarin. Sudah, silakan di-on-kan kameranya. Seperti itu. Nah, ada andragogik dan pedagogik. Apa itu andragogik? Halo? Rula. Apa itu andragogik, pedagogik, Rula? Andragogi untuk mengajarkan orang dewasa, Pak. Oke, andragogik untuk orang dewasa. Kalau dia pedagogik? Pedagogi untuk seni mengajar untuk anak-anak. Oke. Apa ciri-ciri bahwa kita itu mengajarkan anak-anak? Rula. Bapak catat yang aktifnya sebagai ini, sebagai aktivitas catat ya. Evaluasi pembelajaran SD kelas A 1 Rula. Apa Rula? Apa ciri-ciri pembelajaran bagi anak-anak Rula? Ada yang mau menambahkan? Silakan, ada fitur raise hand di bawah tuh. Yang mau menambahkan. Arum, Pahira, Saadah. Ada yang mau menambahkan? Pembelajaran bagi anak-anak ciri-cirinya apa saja? Bapak seperti senang bermain, senang bergerak, dan senang belajar berkelompok. Siapa ini? Sebutkan namanya biar Bapak catat. Rula, Bapak. Rula. Rula. Oh, yang tadi Rula. Apa ciri-ciri pembelajaran anak bagi anak? Senang bermain, apalagi? Senang bergerak.
dan senang belajar berkelompok. Suka belajar berkelompok. Seperti itu. Kalau ciri-ciri pembelajaran dewasa, pula apa? Ciri-ciri pembelajaran dewasa. Timbulnya pertukaran pendapat, Timbulnya pertukaran pendapat, terus terjadinya komunikasi timbal balik, komunikasi timbal balik, terus belajar yang menantang dan menyenangkan, Bapak. menantang dan menyenangkan. Dulu kan pernah ya mata kuliah pedagogik dan andragogik ya. Semester berapa itu satu? Semester 2 pedagogi. Nah, nanti dieksplorasi lagi ya, dibaca lagi. Seperti itu. Nah, jadi tujuan pembelajaran pada hakikatnya adalah perubahan pengetahuan. Apa itu pemahaman, berpikir kreatif, kritis, pemecahan masalah, seperti itu, literasi. Nah, teman-teman juga kan bertambah kan ketika masuk ke PGSD dan kemudian lulus PGSD, pengetahuannya bertambah. Seperti itu. Apakah keterampilan matematikanya, bahasa Indonesianya, IPA, IPS, seperti itu. Nah, keterampilan juga meningkat. Nah, keterampilan apa yang teman-teman ketahui? Pak Hira, keterampilan apa saja yang didapat selama kuliah? Pak Hira Agnia. Ya, Pak. Iya, sok Pak Hira, keterampilan apa saja yang didapat dalam proses perkuliahan? Searching dulu di Google keterampilan. Keterampilan apa yang Pak Hira dapatkan ketika proses pembelajaran dari SD, SMP, SMA, SMK, kuliah, keterampilan apa saja? Menjahit, melukis, membaca, menulis, bisa mempelajari bahasa, misalkan kayak bahasa Sunda, Indonesia, siapa ini? bisa menghitung. Siapa Yuyun. ini? Hah? Yuyun. Yuyun, ya Yuyun. Nah, Bapak tulis Terus bisa mengetahui tentang seni apa aja gitu, apa yang kita nggak tahu teh bisa tahu gitu, Pak. Contohnya apa yang tadinya tidak tahu, Yuyun tahu, sekarang apa? Misalkan kalau di rumah kan sama mama belajarnya cuma berhitung 1 sampai 10. Nah, di sekolah kita bisa menambah ilmu juga, sama guru disuruh hitungan itu 1 misalkan sampai 50. Nah, di situ kita bisa tahu. Terus diajarin juga pertambahan, perkurangan, perbagian dan lainnya gitu. Oke. Berarti itu operasi matematika, berarti ya Yuyun kayaknya ingatnya matematika, suka matematika. Oke, makasih Yuyun sudah berani mengungkapkan pendapatnya. Nah, yang selanjutnya sikap. Nah, apa yang dimaksud dengan sikap di sini? Bahwa tujuan pembelajaran adalah perubahan sikap. Nah, maksudnya apa di sini? Mungkin dari sikap kepemimpinannya bisa sih, Pak. Maksudnya sikap kepemimpinannya kita diajar kayak ditunjuk, misalkan jadi KM tuh, KM teh tanggung jawabnya apa aja gitu, terus kita teh harus bisa pertanggungjawaban KM tuh apa aja gitu misalkan, Pak. Gimana ya gitulah. Oke, yang lainnya? Terus teh kayak ngerjain tugas harus dikerjain gitu.
Karena kan itu udah tanggung jawab sebagai kita gitu, sebagai siswa atau siswi. Oke, makasih Yuyun. Yang lainnya, perubahan sikap apa yang teman-teman rasakan ketika teman-teman sekolah di jenjang formal? Perubahan sikap aja. Kayak misalkan Pak, Mohon anakku maaf, yang Pak, nggak bisa melihat ini teh siapa yang bicara. Coba sebutkan nama dulu ya. aku Pak, Apa si aku teh siapa? nama Siti. Si aku teh siapa? Nama siapa? Siti Nur Aisyah. Nah, gitu. Jadi di Zoom Bapak tuh, kalau yang ngomong tuh nggak kelihatan gitu kalau lagi share screen gini. Sebutkan nama Siti. Pak, ya, Pak. Ya, Siti apa? Siti Nur Aisyah, Nur Aisyah. Oke, semester berapa? semester 7. 7 apa? 7B Pak. 7B. So, silakan. Siti Nur Aisyah, Jadi apa yang seperti bisa ini, diceritakan tentang perubahan sikap Siti Nur Aisyah? perubahan sikap yangnya anak itu belum bisa mengerjakan tugas sendiri. Nah, sekarang tuh bisa menjadi mengerjakan tugasnya itu secara mandiri tanpa bimbingan orang tua kayak gitu, Pak. Terus yang awalnya anak itu bentar, Pak. Yang awalnya itu anaknya menjawab, kalau misalkan ada pertanyaan yang bisa ditanyakan oleh guru, biasanya anak itu menjawabnya itu cuman misalkan apa sih, cuman apa yang ada di pikiran dia. Nah, namun berubah menjadi dia tuh menjawab pertanyaan itu lebih kritis, lebih spesifik dalam menjawab pertanyaannya kayak gitu, Pak. Seperti itu. Oke, jadi apa bedanya sikap dan tingkah laku? Nah, sikap dan tingkah laku yang diinginkan oleh peserta didik, apa bedanya sikap dan tingkah laku? Kalau sikap itu sikap itu apa ya? Sikap mah Pak kayak dari dalam. Kalau tingkah laku itu perbuatan yang dia lakukan. Bentar Pak. Sikap dan tingkah laku. Silakan eksplorasi dulu, boleh searching di Google. Apa bedanya sikap dan tingkah laku? Seperti itu. Kalau menurut KBBI, Maaf, kode sikap absensinya apa ya? Apa nanti absensi Bapak berikan di pertengahan perkuliahan ya, biar nanti ikut sinkronus dulu semuanya. Nanti kode absensi Bapak kasihkan di pertengahan kuliahan. Sok, eksplorasi dulu. kalau sikap itu menurut KBBI biasanya lebih ke bentuk tubuh. Siapa ini? Herda Pak dari Herda. semester 5. Herda semester 5. Kelas berapa? 5A. 5A. Apa bedanya sikap dan tingkah laku Herda? Kalau sikap menurut KBBI lebih ke bentuk tubuh. Jadi seperti sikap siap, berdiri, bagaimana mereka berjalan. Kalau tingkah laku biasanya lebih ke kelakuan. Sikap Atau itu perangai. lebih ke bentuk fisik gitu ya. Kalau Ya. tingkah laku lebih ke perangai. Lebih ke atau kelakuan. Respon gitu, respon orang gitu ya. Seperti itu. Ya, ada lagi yang mau menambahkan? Siti Pak. Siti apa? Siti Nur Aisyah. Oh, yang tadi yang 7B. Iya. Boleh, Siti, silakan. Kalau sikap itu kayak cenderung si anak itu merespon dengan cara merespon siswa terhadap lingkungan. Nah, kalau tingkah laku itu kayak perbuatan nyata yang dilakukan oleh si anak itu. Contohnya gimana? Studi kasus dalam pembelajarannya kayak gimana?
Tunggu Pak. Kalau misalkan apa sih? Kalau sikap itu, kalau contoh dari perilaku, iya sikap sama perilaku itu contohnya kayak misalkan si anak tuh gimana ya? Eh, Tunggu Pak. Kayak disiplin gitu Pak. Nah, disiplin itu sikap atau tingkah laku? Disiplin itu. Sikap, kalau sikap kan cara merespon siswa dengan lingkungannya. Jadi kalau misalkan ada yang menanya nih, gimana ya? Itu aja deh Pak, tingkah laku aja. Kalau misalkan tingkah laku, contohnya misalkan anak membantu pekerjaan orang tuanya, terus yang di rumah, terus merapikan tempat tidurnya setelah bangun tidur, kayak gitu Pak. Perbuatan kan itu contoh perbuatan. Nah, kayak gitu Pak. Oke, masih mengambang nih sikap dan tingkah laku. Yang lainnya ada yang mau menambahkan jawaban Siti Nur Aisyah dan Herda tentang sikap dan tingkah laku? Silakan. Ayo Arum, Pahira, Saadah. Jangan buang-buang kuota tanpa ada manfaat. Ayo manfaatkan. Boleh dieksplor ya. Di Google, sok Bapak kasih waktu 2 menit. Eksplorasi. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Siapa ini? Ikut Intan Oktaviani. Siapa? Intan. Intan. Oh, Intan Oktaviani. Iya. Silakan, Tan. Kalau perbandingan sikap sama tingkah laku itu, sikap itu mengacu pada pandangan mental seseorang mengenai cara dia berpikir atau merasakan sesuatu gitu ya Pak. Kalau tingkah laku itu perilaku menyiratkan tindakan, gerakan, atau fungsi individu atau kelompok terhadap orang lain. Berdasarkannya itu, kalau sikap itu kayak pengalaman dan observasi. Kalau tingkah laku, berdasarkannya itu situasi. Oke, contoh nyata dalam pembelajaran antara sikap dan tingkah laku bagaimana? Sebentar. Apa Pak tadi teh? Contoh nyata dalam pembelajaran implementasi sikap dan tingkah laku bagaimana? Aku Pak, Siti Pak. Kalau lingkungan keluarga itu kayak menaati peraturan, terus sopan santun, rajin membantu orang tua sama menghormati keluarga. Kalau di lingkungan sekolah itu menaati aturan sekolah, berprestasi, terus saling menghormati. Kalau dalam masyarakat itu gotong royong dan saling berbagi atau menghormati. Begitu Pak, kalau dari saya. Itu sikap atau tingkah laku itu? Itu sikap. Sikap. Kalau tingkah laku kayak gimana? Tingkah laku. Contoh implementasinya. Sebentar. Ayo, Farid, Rani Agustin, Fatia. Pak, Siti boleh menjawab lagi, Pak. Siapa ini? Siti, Pak. Siti Nur Aisyah. Nur Aisyah.
Silakan Siti. Iya, Pak. Bapak, Yuk, apa? kalau contoh dari tingkah laku itu dalam kehidupan sehari-harinya teh selalu menjaga kebersihan rumah, diri dan lingkungan sekitar rumah. Terus selalu menyapa dengan ramah tetangga sama tetangga gitu ya. Terus selalu menawarkan bantuan sesuai kemampuan kita sendiri gitu kepada tetangga yang sedang membutuhkan bantuan. Terus ada aktif menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan. Kalau dalam sekolah itu kayak ya sama menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Terus menyapa guru, salim gitulah ke guru. Kayak gitu, Pak. Jadi apa perbedaan antara sikap dan tingkah laku? Persamaan perbedaannya apa saja? Tadi kan udah. Tadi kan Herda, kalau sikap mah dia berdasarkan pengalaman katanya. Bapak mendengar tuh. Tadi kok kalau sikap mah dia lebih ke keadaan fisik, kata siapa teh? Kata Yuyun siapa? Seperti itu. Kiki Wahyuni. Kiki Wahyuni. Sitri, Anissa Apriliana, Karlina, Santia. Siti aja, Pak. Mau coba jawab. Siapa? Siti. Siti apa? Siti Nur Aisyah. Siti Nur Aisyah, Bapak itu Nur Aisyah, 7B, silakan. Ya. Ya. Kalau jadi perbedaannya antara sikap dan tingkah laku, kalau sikap itu cara merespon siswa cara merespon anak terhadap stimulus yang ada di dalam lingkungan. Nah, kalau tingkah laku itu hasil perbuatan dari seluruh pengalaman antara interaksi manusia dengan lingkungannya yang terwujud dalam bentuk pengetahuan, sikap, dan tindakan. Oh, jadi sikap itu termasuk tingkah laku gitu maksudnya? Hasil dari tingkah laku, Pak. Oh, sikap itu hasil dari tingkah laku gitu atau tingkah laku hasil dari sikap? Enggak, sikap itu hasil dari tingkah laku. Oke. Sebenarnya banyak yang bisa kita eksplorasi ya dari sikap dan tingkah laku ini. Seperti itu. Nah, Bapak tidak akan menyimpulkan, silakan teman-teman nanti eksplorasi lagi supaya teman-teman semakin penasaran. Nah, itu adalah tujuan pembelajaran. Jadi nanti teman-teman itu akan mengajarkan bagaimana merubah pengetahuan siswa, keterampilannya, seperti itu, sikapnya, dan tingkah lakunya. Jadi terbentuknya, tadi kata Bapak juga, apapun pembelajarannya, tujuannya cuma dua. Seperti itu. Satu, bagaimana menciptakan peserta didik itu berkompetensi global, seperti itu. Bagaimana mereka bisa bersaing secara internasional sekarang mah ya. Bukan bersaing kita sekarang mah berkolaborasi. Bagaimana baik peserta didik yang teman-teman aja mampu berkolaborasi secara internasional. Kasusnya kayak kemarin tuh yang si Piki Naki itu. Teman-teman juga kan sering lihat kan bagaimana dia bisa menguasai berbagai bahasa, budaya, seperti itu. Nah, selanjutnya adalah karakternya adalah karakter Pancasila, seperti itu.
ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan selanjutnya seperti itu. Nah, itu adalah luaran peserta didik yang akan diajar oleh teman-teman sebagai guru seperti itu. Oke, kita lanjutnya ya. Oleh sebab itu, dalam evaluasi pembelajaran yang akan diperiksa ada sejauh mana perubahan pengetahuan. Nah, ketika nanti teman-teman sudah mengajar, misalkan Tri Hardiani Putri ngajar, kurikulumnya sudah ditentukan, perangkatnya sudah mantap, sudah diuji coba. Perangkat apa saja perangkat itu? RPP, apalagi LKPD, apalagi instrumen penilaian, apalagi media ajar, apalagi bahan ajar. Nah, itu perangkat pembelajaran. Silabus, prota, promes, kayak gitu. Nah, itu perangkat pembelajaran. Sudah dikaji nih, perangkat pembelajarannya udah sesuai dengan metode, strategi, misalkan TIPEK, lalu apa? Yang sains, matematik teh, matematik, engineering, dan art teh, pendekatan apa? Bapak lupa. Sains, matematik, engineering, dan art apa ya? Ada yang tahu nggak? Searching di Google. Sains, pembelajaran sains, engineering, STEM. Wah, nggak ada yang bantu nih. STEM. Sains, apalagi STEM itu? Teknologi, Sains, teknologi, engineering, dan matematika. nah itu. Bagaimana teman-teman bisa menggabungkan pembelajaran sainsnya ada, engineering-nya ada, matematiknya ada, seperti art, nah, STEAM, harusnya ada satu lagi itu TEAM, art, nah, ada seni, seperti itu. Dan ada TIPEK. Nah, TIPEK itu apa? TPACK, sok searching di Google. TPACK apa? Yasmin, Anissa Najmi, banyak nih, Natasha, Aunya, Dasep. TPACK apa? Technological, Pedagogical, Content Knowledge. Apakah itu? Teknologika, pedagogika, content, knowledge. Apa itu? Pengetahuan teknologi. Ada yang mau menjelaskan apakah itu TPACK? Pak, izin menjelaskan, Pak. Boleh, siapa namanya? Reni Agustin. Reni Agustin, silakan. TPACK itu tuh salah satu yang mengintegrasikan antara pengetahuan teknologi, pengetahuan pedagogi, dan pengetahuan konten dalam sebuah konteks pembelajaran. Oke, contohnya bagaimana? Misalkan Reni Agustin udah jadi guru, bagaimana menggabungkan antara teknologi, pedagogi, sama apalagi content knowledge. Nah, bagaimana contoh pembelajarannya? Ya menurut gini Pak, misal guru tuh mempunyai menggunakan media pembelajarannya itu berbasis teknologi gitu. Terus apa itu pengetahuan pedagoginya
nanti diajarkan kepada siswa tuh bagaimana menggunakan teknologi ini, tapi cara pengajarannya itu untuk anak-anak seperti diajak media itu berbasis game atau apa gitu. Terus untuk kontennya seperti konten pengetahuan makhluk hidup dan lain-lain gitu, Pak. Oke. Jadi memang pembelajaran sekarang itu memang harus berbasis teknologi ya. Kayak sekarang aja kita kan ada teknologi komputer, apalagi internet, kuota, kamera, PowerPoint, nah banyak juga. Jadi teman-teman harus terbiasa, harus mencoba, intinya harus mencoba. Harus growing mindset, jadi harus mencoba hal yang baru, tidak perlu takut, tidak perlu gagal, ya udah, yang penting buat mencoba saja. Terima kasih Reni Agustin sudah mau menjelaskan TPACK seperti itu. Jadi TPACK itu ada framework, gitu. Walaupun ada yang mengatakan itu pendekatan pembelajaran, tapi Bapak memahami bahwa TPACK itu framework, pola pikir, gitu. Jadi penggabungan antara teknologi, pedagogi, content knowledge. Bagaimana guru mampu mengcombine materinya dengan teknologi, lalu pedagogiknya bagaimana, lalu content knowledge, pengetahuannya bagaimana, seperti itu. Nah, nanti ketika teman-teman sudah membuat paket pembelajaran nih, gitu. Reni Agustin tuh udah mantep nih paket pembelajarannya, seperti itu. Nah, nanti kan diajarkan nih ke siswa. Tujuannya ini nih. Tujuan pembelajaran itu untuk mengubah pengetahuan siswa, keterampilannya, sikapnya, tingkah lakunya, seperti itu. Nah, pembelajaran dilaksanakan seperti itu. Nah, sesudah pembelajaran dilaksanakan, kan nggak tahu nih apakah berhasil atau tidak nih perubahan pengetahuannya, keterampilannya, sikapnya, tingkah lakunya. Nah, gitu. Harus ada instrumen yang jelas. Harus ada indikator yang jelas. Harus ada instrumen itu alat. Gitu. Alat pengetesan, misalkan Bapak teh COVID, misalkan. COVID-19, Bapak teh. Harus ada alat yang sudah teruji secara klinis, secara ini gitu, bahwa Bapak itu positif COVID, seperti itu. Bukan cenah. Cenah Popik teh katanya Pak Topik teh masih COVID. Nah, harus ada instrumen yang jelas yang teruji. Gitu. Pembelajaran ini kayak gitu, pembelajaran pun jangan misalkan Pak saya mah pakai perasaan aja misalnya. Pembelajarannya udah betul gitu. Nah, enggak, harus ada instrumen yang valid seperti itu, rehabilitasnya teruji, daya bedanya, indeks kesukarannya seperti itu. Sehingga kita mampu mengetahui pembelajaran kita itu berhasil atau tidak. Seperti itu. Supaya nanti adanya RTL, rencana tindak lanjut. Jadi ketika teman-teman nanti melakukan pembelajaran, seperti itu, nanti dievaluasi, oh ternyata saya itu misalkan kemampuan penekanan pada keterampilan atau misalkan pada sikap kurang maksimal, sehingga menghasilkan siswa itu sikapnya misalkan tidak mampu bergotong royong misalkan. Makanya untuk pertemuan selanjutnya, semester selanjutnya saya akan menambahkan ini. Nah, itu RTL, rencana tindak lanjut hasil dari evaluasi. Nah, itu pentingnya adanya evaluasi. Jadi kita bisa mengukur sendiri seperti itu. Nah, nanti kita dapat memeriksa nih sejauh mana perubahan pengetahuannya. Seperti itu. Keterampilannya, sikapnya, tingkah laku peserta telah terjadi melalui proses pembelajaran. Kayak pertanyaan Bapak selanjutnya, bagaimana kita memeriksa pengetahuan peserta didik kita? Bagaimana kita memeriksa pengetahuan peserta didik kita? Oke, ada yang mau menjelaskan tidak? Silakan. Izin coba menjawab, Pak. Siapa ini? Arum, dari 7A. Oh, Arum Damayanti. Oke, Arum, silakan. Kan tadi Bapak tanya bagaimana cara kita melihat si anak didik itu berubah atau enggak, gitu, Pak? Enggak, maksud Bapak teh, bagaimana kita mengecek bahwa pengetahuan siswa itu berubah? Pengetahuan ini, Mah.
pengetahuannya. Pengetahuannya. Heeh. Pengetahuan bisa dilihat dari kita kasih soal gitu Pak, dari evaluasinya tuh kita kasih soal, kan dari soal-soal itu nanti kelihatan gitu pengetahuan yang didapat anak itu seberapa gitu Pak. Terus bisa juga dilihat dari misalkan kita suka tanya-tanya gitu kan, terus anak tuh ada yang suka nunjuk aktif gitu. Nah, mungkin yang sering menjawab tuh kayak pengetahuan dia tuh udah meningkat gitu. Itu mungkin, Pak. Oh, jadi memberikan soal ya, Arum Ya, itu bisa ya. soal latihan gitu-gitu. Kan Oke. kita mau lihat peningkatannya gitu. Ya, kan soal latihan itu banyak bentuknya. Apa yang bisa Arum eksplorasi dari bentuk soal dan latihan itu? Ada berapa jenis yang Arum ketahui? Bentuk soalnya gitu, Pak. Ya, bentuk soalnya. Oh, mungkin bentuk soal yang kayak esai, pilgan gitu-gitu, Pak. Apa gimana? Iya. Ya. Esai, kan apalagi? Bisa tentang esai, pilihan ganda, atau apa sih di bawah tuh ya? Apa sih Pak kalau yang isiannya banyak tuh kayak menceritakan gitu? Apa namanya? Ya esai lagi gitu Pak. Kan instrumenta ada instrumen tes ya. Ya, yang termasuk keluarga instrumen tes apa saja? Keluarga instrumen tes. Bentar Pak. So, searching dulu di Google. Bapak kasih waktu, so 1 menit, nggak apa-apa. Kita mah kolaborasi, kita mah diskusi perkuliahannya. Teman-teman nanti boleh mengeksplorasi proses mencari dulu, boleh silakan. Oke, sudah ada yang mau menceritakan? Yang membantu Arum, keluarga instrumen tes apa saja? Silakan. Mungkin kayak angket atau kuesioner Pak, terus interview Ini sama siapa ini? observasi Sebutkan mungkin. nama dulu. Anissa Aisyatun. Bapak nggak. Anissa Aisyatun Pak. Kalau lagi share screen ini Bapak nggak bisa melihat ini siapa yang bicara. Siapa? Anissa Aisyatun Pak dari Oh, Anissa 7A. Aisyatun, boleh. Gimana Anissa Aisyatun? Mungkin yang termasuk keluarga dari instrumen tes, angket atau kuesioner, terus interview sama observasi Pak. Itu yang tes atau non tes? Itu mah Yang yang non tes, tes. Pak. Tes atau non tes? Hati-hati kembali. Yang keluarga tes Itu mah siapa yang non aja? tes, Pak. Ya, ada yang mau menambahkan, membantu Arum dan Anissa Aisyatun. Oh, Pak, izin menambahkan. Siapa? Luciana, dari 7A. Luciana. Oh, Luciana, silakan Luciana. Kalau yang tes itu bisa berupa tertulis, lisan, dan perbuatan. Kalau tertulis kan misalnya yang kayak yang esai, pilgan, seperti itu. Kalau yang lisan mungkin bisa dalam bentuk pertanyaan saat ini menjelaskan gitu, Pak.
Terus apalagi yang keluarga tes? Izin menambahkan, Pak. Boleh, silakan. Siapa namanya? Daerah dari 7A, Pak. Boleh, silakan Dera. Jadi yang untuk yang tes itu ada tes inteligensi, terus ada tes bakat, tes minat, tes kepribadian, terus ada tes perkembangan psikososional, dan tes hasil belajar, Pak. Oke, bentuknya apa saja itu bentuk tesnya? Kalau yang instrumen tes, Yang oke, kan yang tadi disebutkan oleh Anis Aisyatun itu bentuknya yang non-tes, instrumen non-tes bentuknya Anis Aisyatun, angket, observasi, itu bentuknya yang non-tes. Kalau yang tes, tadi betul kata Arum, yang esai, pilihan ganda, gitu. Nanti eksplorasi lagi ya, pelajari lagi, seperti itu. Nah, itu adalah bentuk-bentuk untuk mengetahui. Kenapa bergeser? Nah, ini kan. Ini kan untuk mengetahui pengetahuan ya. Jadi pengetahuan bisa dicek dengan memberikan soal kepada siswa. Tes sumatif dan formatif. Nah, apa itu tes sumatif dan formatif? Ada yang mau menjelaskan? Apa itu tes sumatif dan formatif? Silakan. Fahira, Saadah, Farid Miftah. Ada yang mau menjelaskan? Apa itu tes sumatif dan formatif? Fatia. Banyak di sini. Carolina, Trihardiani, Yasmin, Raden Debi, Cynthia Dinanti. Waduh, bagus namanya Raden Debi, Cynthia Dinanti. Ada yang mau menjelaskan apa itu tes sumatif dan formatif? Saya Pak mau mencoba menjawab. Siapa ini? Vika Mahira. Oh, Vika, silakan Vika. Untuk tes normatif, yaitu tes yang dilaksanakan setelah selesainya satu pokok bahasan. Kalau tes sumatif itu tes yang diberikan setelah sekumpulan suatu program pembelajaran selesai diberikan. Oke, contohnya tes sumatif dan formatif di sekolah kayak gimana? Vika Mahira. Kalau misalnya tes formatif kan untuk setelah selesainya suatu pokok bahasan, berarti kalau misalnya di anak-anak tuh pembahasan tentang aku dan tubuhku gitu paling Pak, jadi ngebahas tentang aku dan tubuhku kayak gitu. Kalau misalnya yang tes sumatif itu selesai setelah suatu programnya berarti kayak ini Pak ujian akhir kali gitu ya. Oke, kalau UTS, UAS itu formatif atau sumatif? Sumatif. Oke. Kalau Bapak misalkan kuis, nah, tiap hari Bapak ngasih kuis. Misalkan hari ini mata kuliah evaluasi Bapak kasih kuis, itu sumatif atau formatif? Nah, itu termasuknya formatif. Oke, Ya. berarti sudah dipahami ya. Iya, Pak. Nah, hati-hati harus memahami apa itu tes sumatif dan formatif. Nah, selanjutnya bagaimana mengetahui keterampilan? Nah, siapa yang mau menjelaskan bagaimana kita mengecek bahwa keterampilan siswa yang kita ajak itu berubah? Oke, silakan dieksplorasi dulu, boleh searching dulu. Bapak kasih waktu 2 menit, silakan. Bagaimana mengecek keterampilan siswa didik kita
peserta didik kita kalau keterampilannya itu dalam proses pembelajaran sudah berubah. Silakan. Izin menjawab, Pak. Boleh, silakan. Siapa? Reni Agustin dari kelas 5A. Oh, ini berarti udah 2 kali bertanyanya. Menjawabnya silakan. Ini Agustin. Penilaian keterampilan itu biasanya dinilai dari penilaian praktik kalau semisal ada membuat produk gitu. Jadi guru tuh menilainya dari bagaimana proses praktiknya, terus penilaian produk atau hasil karyanya gitu, Pak. Oh, jadi dilihat dari aktivitas praktek gitu ya, keterampilan. Iya, Pak, menurut saya begitu. Oke, ada berapa jenis keterampilan yang Reni Agustin tahu ketika kita mengajar peserta didik sekolah dasar? Keterampilannya apa saja yang diujinya? Sebenarnya, Pak. Boleh, silakan mau searching dulu juga boleh. Menjawab, Pak. Siapa ini? Miftah. Oh, siapkan Miftah Farid. Untuk di sekolah dasar, keterampilannya bisa menulis, membaca, menggambar, menghitung, seperti itu, Pak. Bagaimana kita mengevaluasi? Tadi mah kata Renima dari produk yang dihasilkan seperti itu. Nah, bagaimana kita selaku guru mengevaluasi bahwa keterampilan peserta didik yang kita ajar itu berubah? Bagaimana, Farid? Misalkan dari menulis, misalkan ya, Pak. Misalkan kalau keterampilan menulis, siswa sebelumnya itu suka tertukar itu huruf, misalkan B dan D. Nah, kita coba kita memberikan tes untuk menulis, dan kita lihat hasilnya apakah masih terbalik atau tidak. Terus untuk menggambar, kita misalkan ajarkan untuk menggambar sebuah hewan atau tumbuh atau buah-buahan. Kita lihat apakah sebelumnya siswa itu nol sekali untuk menggambar. Kita lihat hasil keterampilan mereka dalam menggambar. Seperti itu yang dihasilkan. Kalau membaca, kita lihat dari sisi waktu membaca dan juga jumlah kata yang telah dibaca oleh siswa. Seperti itu. Keterampilan yang lainnya? Seperti apa, Pak? Bagaimana cara mengecek keterampilan lainnya? Keterampilan mungkin seperti keterampilan olahraga juga bisa, keahlian. Keterampilan itu suatu hal yang bisa dilakukan siswa. Jadi keahlian atau skill yang dimiliki oleh siswa. Jadi misalkan kalau untuk keterampilan olahraga bisa sebelumnya misalkan tidak bisa bermain voli, kita ajarkan dasar-dasarnya, kemudian kita lihat apakah siswa sudah bisa menguasai keterampilan untuk bermain voli secara dasar, seperti itu, Pak. Oke, terima kasih, Farid. Teman-teman yang lain ada yang mau menjelaskan? Mungkin sedikit menambahkan ya, Pak. Ini sama Rian Septian. Oke, silakan Rian Septian. Ya, menambahkan aja mungkin untuk keterampilan tersendiri gitu ya, Pak. Setahu saya biasanya itu yang dinilai itu prosesnya, Pak, bukan langsung hasil kegiatannya apa sih keterampilan ketika itunya, tapi proses keterampilannya, sehingga yang dapat dilakukan itu adalah instrumen non tes gitu, sehingga yang paling cocok untuk melihat keterampilan gitu menurut saya itu adalah observasi gitu ya, observasi ketika kita di sekolah. Contohnya ketika siswa membaca gitu, menulis, itu tuh dilihat prosesnya. Jadi kita observasi, nggak bisa kan kita kalau misalnya hanya menilai akhirnya tapi tidak melihat prosesnya kayak gimana gitu. Jadi yang paling cocok itu adalah observasi kalau menurut Rian kayak gitu. Menambahkan jawaban gitu. Terima kasih Rian. Berarti observasi juga bisa untuk melihat keterampilan siswa seperti itu. Oke, nanti kita bisa eksplorasi lagi lebih dalam mengetahui bagaimana mengevaluasi perubahan pengetahuan dan keterampilan siswa ya. Gitu. Karena waktunya terbatas, kalau kita di sini saja nanti nggak bergerak. Nanti teman-teman nanti bisa berdiskusi dengan teman kelompoknya ya. Nah, selanjutnya bagaimana kita melihat perubahan sikap. Nah,
perubahan sikap. Silakan. Ada yang mau berpendapat bagaimana kita bisa mengetahui bahwa peserta didik yang kita ajar sikapnya itu berubah ke arah lebih baik. Oke, silakan dieksplorasi. Izin menjawab, Pak. Boleh, silakan. Miftah ini mah ya. Iya, Pak. Oke, Miftah, silakan. Mungkin kurang lebihnya seperti ini, Pak. Mulai dari sini kita sedang mengajar gitu. Dan kemudian kemarin tuh mencoba-coba kepada siswa untuk menerapkan pendidikan karakter yang berkaitan dengan sikap, watak, dan perilaku. Nah, kemudian untuk mengecek apakah siswa itu mengalami perubahan, awalnya kita tuh memberikan dulu kayak penanaman gitu. Ini loh sikap yang harus dilakukan oleh siswa baik kepada orang tua, guru, dan kepada temannya. Kemudian untuk cara mengetahuinya, kita mengamati gitu Pak. Seperti halnya kemarin kita menanamkan untuk apabila kita meminjam suatu barang ke teman, maka kita harus meminta izin atau bertanya terlebih dahulu. Dan itu alhamdulillahnya sebagian besar siswa bisa melakukannya. Kemudian terhadap etika yang dilakukan kepada guru di sekolah. Bagaimana cara ketika bertemu dengan guru di sekolah, bersalaman atau mungkin bisa menyapa, bertanya dengan baik, berbahasa dengan baik, itu bisa menjadi salah satu cara untuk mengetahui perubahan sikap tersebut. Kemudian dari juga sisi kesopanan saat siswa itu duduk misalkan saat belajar, itu mengandung perubahan. Jadi kita memang karena kita harus melihat proses, tapi yang timbul juga itu menjadi penilaian gitu. Dan perubahan awalnya kurang baik menjadi baik itu adalah sebuah hasil dari perubahan sikap siswa gitu. Seperti itu, Pak. Oke, seperti itu. Nah, siapa yang mau mengeksplorasi bagaimana kita mengetahui bahwa tingkah laku peserta didik kita berubah? Seperti itu. Silakan yang mau berpendapat. Ada yang mau pendapat? Mengeksplorasi bagaimana kita mengetahui bahwa tingkah laku peserta didik yang kita ajar itu berubah. Seperti itu. Enes Francisca, ini banyak nih. Rani, Dera, Sitri, Yuyun, Pratama, silakan.
Ada yang mau menjelaskan? Yuyun? Yuyun mau menjelaskan, Yuyun, bagaimana cara kita mengetahui bahwa tingkah laku peserta didik kita sudah berubah? Yuyun? Bapak, maaf kalau salah ya. Nggak apa-apa. Mungkin dengan cara yang tadi udah rekan-rekan saya jawab mungkin ya, dengan cara ujian mungkin. Terus dari tingkah lakunya mungkin agak sedikit berubah, atau yang tadinya tidak aktif menjadi aktif, terus yang tadinya nilainya agak kurang jadi bagus mungkin. Maksud Bapak gini, apakah tingkah laku bisa dicek dengan cara ujian, maksud Bapak? Bisa mungkin dengan gimana ya? Bentuknya bagaimana? Dengan kesehari-hariannya. Atau apakah lebih cocok ke observasi atau wawancara atau ke angket? Apakah dengan tes bisa mengetahui tingkah laku peserta kita? kurang sih, kayaknya cuman sehari 2 hari. Jadi yang cocok dengan observasi kayaknya. Nah, jadi kayaknya lebih cocok ke ini ya, wawancara, observasi, jadi kita pantau ya. Ya, dengan kesehari-hariannya mungkin ada per tingkatannya. Oke, misalkan Bapak pantau keaktifan kelas ini, misalkan ada 13 orang yang aktif, nah nanti pertemuan ketiga apakah bertambah, kan bisa diobservasi. Nanti rekaman ini Bapak sebagai dokumentasi, kan ini bisa diobservasi rekaman ini. Bagaimana keaktifan peserta didik, siapa aja yang aktif, seperti itu, siapa aja yang pasif, seperti itu kan bisa diobservasi ya. Iya Pak. Nah itulah teman-teman. Jadi teman-teman nanti ketika jadi guru tujuannya ini, yaitu pertama bagaimana kita memberikan pengetahuan kepada siswa, keterampilan, sikap dan tingkah laku, dan untuk mengetahui bagaimana perubahan itu maka harus ada instrumen. Harus ada instrumen untuk mengecek apakah ada perubahan pengetahuan, keterampilan, sikap dan tingkah laku peserta didik yang kita ajar. Seperti itu. Apakah berhasil pembelajaran gurunya ataupun tidak berhasil seperti itu. Nah, nanti hasilnya akan menjadi rencana tindak lanjut penguatan untuk pembelajaran selanjutnya. Jadi kalau jadi guru itu harus terus growing mindset, terus berubah, berani menerima perubahan seperti itu. Oke. Sebelum Bapak lanjutkan, ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan tentang tujuan dan evaluasi? Oke, berarti udah siap jadi guru nih, kalau tidak ada pertanyaan. Oke, kita lanjutkan. Nah, ketika teman-teman udah tercapai, perubahan pengetahuannya tercapai, keterampilannya tercapai, sikapnya tercapai, tingkah lakunya tercapai, seperti itu. Atau justru tidak tercapai, nggak apa-apa. Misalkan dalam pembelajaran tidak tercapai, nanti kan menjadi evaluasi buat kita. Dengan mengetahui tercapai tidaknya tujuan pembelajaran, nah, maka akan dilakukan perbaikan. Gitu. Misalkan siswa itu tidak paham tentang materi, nah kemungkinan ada kesalahan di modul ajar yang teman-teman buat, seperti itu. Atau ada kesalahan di LKPD, aktivitas peserta didiknya, gitu. Nanti diperbaiki. Nanti kita bisa mengetahui bagian mana dari proses pembelajaran kita yang belum maksimal, seperti itu. Nah, itu pentingnya evaluasi. Nah, dapat diambil tindakan perbaikannya, proses pembelajarannya, baik terhadap peserta, misalnya apakah perlu diadakan bimbingan, misalkan apakah ada penguatan, misalkan teman-teman ada beberapa siswa yang memang terlambat memahami, apakah perlu adanya bimbingan di luar jam pembelajaran, seperti itu. Nanti bisa dibuat kebijakannya. Dan bantuan belajar, seperti apakah siswa diperlukan,
seperti itu bantuan belajar. Jadi gurunya datang ke rumah siswa bagi yang terlambat, jadi nge-privat gitu. Privat ke rumah atau datang ke sekolah, misalkan bisa ditentukan nanti kebijakannya. Seperti nanti teman-teman juga akan bertemu dengan siswa yang beraneka ragam. Ada yang cepat memahaminya, ada yang sedang, ada yang tidak cepat, ada yang sifatnya audio, visual, kinestetik, ada yang minatnya juga beda-beda, ada yang suka matematik, IPA, IPS, olahraga, seni. Nah, bagaimana teman-teman selaku guru mampu mengakomodasi seperti itu, mampu menumbuh kembangkan berbagai potensi yang ada seperti itu. Nah, yang berpengaruh dalam proses pembelajaran. Nah, itu makanya pentingnya adanya evaluasi seperti itu. Supaya teman-teman bertumbuh menjadi guru yang lebih bijaksana terhadap dinamika pembelajaran yang ada. Oke. Nah, adapun fungsi hasil belajar, nah nanti kan teman-teman punya data tuh. Nah, punya data dari proses pembelajaran. Semakin teman-teman nanti lama mengajar, jam terbang teman-teman semakin lama, maka teman-teman juga semakin berpengalaman, menjadi guru yang berpengalaman, seperti itu. Teorinya kan udah ada nih, teorinya dari jenjang perkuliahan, sehingga teman-teman meningkatkan pengalaman, seperti itu. Nah, adapun fungsi hasil belajar diantaranya adalah alat untuk mengetahui tercapai tidaknya tujuan pembelajaran. Nah, seperti itu. Ketika teman-teman sudah punya data nih dari hasil evaluasi, nah, tercapai nggak tujuan pembelajarannya? Nah, maka fungsi ini penilaian harus mengacu pada rumusan-rumusan tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajarannya apa saja? Nanti ditentukan dengan CP-nya, capaian pembelajarannya, KD-nya, seperti itu. Nah, makanya pentingnya teman-teman memahami struktur kurikulum. Gitu. Jadi misalkan teman-teman ngajar di kelas 1, KD-nya apa nih? Di kelas 1, kelas 2 KD-nya apa nih? Nah, KD itu nanti akan turunnya di CP, capaian pembelajarannya apa nih? Seperti itu. Nanti teman-teman harus pelajari. Nah, biasanya kalau KD ditentukan oleh pemerintah, jadi ada beberapa yang ditentukan oleh pemerintah dan ada juga kebijakan dari sekolah yang ditentukan oleh kepala sekolah, pengawas, guru, seperti itu. Nah, teman-teman juga harus memahami mana bagian yang sudah ditentukan, mana bagian yang bisa dirubah, seperti itu. Nah, selanjutnya adalah umpan balik bagi perbaikan proses pembelajaran. Karena kemungkinan tiap angkatan itu perlakuannya beda-beda. Seperti itu. Nah, mungkin uji coba dulu. Makanya di dalam pembelajaran itu ada disebutkan asesmen diagnostik. Asesmen diagnostik itu adalah kita itu menguji, mengetes kemampuan prasyarat siswa. Misalkan teman-teman mau mengajarkan KPK dan EPB. Misalkan KPK EPB itu kelas berapa? Kelas 3 kalau tidak salah. Seperti itu. Nah, berarti harus ada kemampuan prasyarat kan? Kemampuan prasyaratnya apa? Misalkan kemampuan prasyaratnya adalah perkalian, penjumlahan, seperti itu. Oke, bentar Bapak janji mau ini ya. Janji mau ngasih link barcode daftar hadir ya, bentar ya. Biar teman-teman bisa absensi dulu. Mana ya absensi data. Bapak sekarang 21 ya. Tanggal 21 September jam 7 sampai jam 9.30.
Nah itu kode absensinya di chat ya. Ada nggak? Ada kode absensinya? Ada, Pak. Ada, Pak. Ada, Pak. Coba berjalan nggak? Takutnya nggak berjalan. Coba dicek dulu. Itu tuh yang 1 CC 0 itu teh bukan O ya. 1 CC 0 Y4. Berjalan? Udah coba? Aman, Pak. Kata Muhammad Angga Rehan, aman, Pak. Ya udah ya. Silakan untuk absen ya bagi yang belum. Oke, kita lanjutkan lagi. Sok atau Bapak kasih waktu 2 menit, sok. Kasih waktu 2 menit untuk absensi dulu, sok. Bagi yang belum absen, biar fokus dulu absensi. Assalamualaikum, Pak. Saya nggak bisa absen. Kenapa nggak bisa absen? Soalnya di e-learning-nya itu mata kuliahnya yang semester kemarin. Gimana maksudnya? Ya, kata Pak Acep itu bilang aja ke Pak Taufik katanya. Gimana maksudnya? Coba share screen. Ya, e-learning-nya itu semester kemarin. Ya, Mata coba. kuliahnya bukan yang semester sekarang. Gimana maksudnya ditampilkan LMS-nya? Saya chat aja ya ke Bapak. Oke, yang lainnya berarti sudah? Sudah absensi? Sudah, Pak. Oke, sudah. Kita lanjutkan lagi ya. Oke, kita lihat siapa yang sudah mengisi. Hadir. Siti Aisyah, ini Siti Aisyah, kemana Siti Aisyah? Dila Amalia, ini belum absen. Dila Amalia. Safana Nur Fardi. Abdul Pajar Ilmi. Nah, Abdul Pajar Ilmi belum absen, Abdul Pajar Ilmi. Yeni Mailisa, Osa. Anggia Muti, belum. Anissa Octavia, nah ini belum absen ya. Oke, silakan absen dulu. Siti Nur Aisyah udah, Pak. Udah barusan. Barusan ya, direkamnya ya. Oke, silakan aja ya. Di absen ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Kita masih ada waktu 1 jam lagi. Kita diskusi saja biar ini efektif. Kuotanya masih aman, kuotanya. Kalau teman-teman masih ada ini bantuan nggak dari pemerintah kuota? Ada bantuan? Pak. Ada ya? Masih ada? Kalau ke Bapak mah ada kemarin bantuan dari pemerintah. Kalau ke mahasiswa ada?
Ada, Pak. Ada, Pak. Berapa giga ke mahasiswa? 15, Pak. 15 giga. Ya, 15 giga mah tuh. Satu kali nge-zoom juga habis. 15 kali pertemuan juga udah habis lah ya, Pak. 15 pertemuan juga habis. Yan, kamu tuh Iya, lagi sama- di kampus mengajar di Wado, Yan? Enggak, Pak. Di Wado jauh-jauh tiba di Ciwidey, Siapa Pak. yang di Wado teh ya kemarin teh ya, yang kampus mengajar Wado tuh? Rian bukan? Di Bukan, SMP Pak. di SMP 3 Wado katanya. Enggak, bukan, Pak. Rian mah di Ciwidey, di SD dah. Ya kemarin teh ada laporan ke Bapak, Pak cenah. Saya itu nggak bisa on cam lagi di SMP 3 Wado kampus mengajar, tapi ada wali Bapak siapa ya? Lupa Bapak. Itu mah yang pembelajaran SD abad 1, Pak. Siapa ya yang di Wado katanya kemarin teh? Denny. Oh, bener, di Denny. Bener, Denny. Bapak Mas sekarang kebagian di Bogor, Yan. Kebagian ngebimbing di Bogor, di SMP 13 Bogor. Bagian ngebimbing. DPA-nya siapa, Yan? DPL-nya Pak Erwin, Pak, dari Universitas, dan di Bogor juga ada, Pak, itunya. Universitas apa lagi, lupa lagi lah. Di Bogor itu Universitas ada IPB, Universitas Juanda, swasta ada, Pak. Ibnu Khaldun. Ah, Ibnu Khaldun, Pak. Ibnu Khaldun. Oke, semangat ya. Oke, kita lanjutkan materinya. Terlihat tidak share screen Bapak? Terlihat, Pak. Nah, ini ada fungsi Lihat, Pak. fungsi ketika kita mempunyai data hasil belajar. Jadi, kita bisa mengetahui ketercapaian pembelajaran kita seperti itu. Dan kedua adalah umpan balik. Nah, umpan balik perbaikan. Misalkan daerah Dwi Lestari, betul nggak? Ngajarnya bagus, seperti itu. Kalau sekolah yang bagus, seperti itu, aktivitas gurunya itu dipantau. Aktivitas gurunya. Bagaimana perlakuan guru kepada siswa, bagaimana respon siswa nanti, bagaimana respon orang tua, seperti terhadap guru itu. Makanya, biasanya kalau sekolah yang bagus itu, seleksinya ketat, seperti itu, gurunya itu. Karena itu, bagaimana guru itu mampu memahami potensi karakter tadi, pengetahuan, sikap, perilaku, seperti itu, sehingga peserta didik itu merasa nyaman. Intinya itu, siswa itu harus nyaman dulu. Siswa harus nyaman dengan gurunya, seperti itu. Dan orang tuanya juga nyaman dengan apa yang dilakukan oleh guru di sekolah, seperti itu. Jangan sampai misalkan Rian masuk ke SD, misalkan Lab School UPI, respon dari orang tuanya, nggak terlalu bagus, misalkan. Kalau sekolah yang swasta yang bagus itu langsung dia, gurunya itu dikeluarkan, seperti itu. Makanya hati-hati. Jadi kita harus menjaga kredibilitas, sikap, seperti itu, pengetahuan kita, terus diupdate, gaya berkomunikasi, seperti itu dengan siswa, dengan orang tua, seperti itu. Harus dijaga, seperti itu. Yang kedua adalah umpan balik. Nah, umpan balik ini sebagai evaluasi kita. Rencana tidak lanjut. Nah, misalkan Enes, Francisca, misalkan kompetensi dalam teknologinya masih kurang, misalkan. Nah, maka harus ditingkatkan.
bagaimana penggunaan misalkan Zoom, Google Meet, Jitsi, Skype, PowerPoint, Word, seperti itu. Nanti dievaluasi, tiap semester kita mengevaluasi diri. Nah, nanti tujuan pembelajaran tercapai tidak? Seperti itu. Kegiatan pembelajarannya tercapai atau tidak? Strategi pembelajarannya tercapai tidak? Misalkan strategi pembelajaran misalkan MEA, mean and analysis misalkan. Atau pendekatan misalkan brand based learning gitu misalkan pendekatannya. Seperti itu. Nah, nanti tercapai enggak si pendekatannya, kooperatifnya, misalnya kooperatif learning, tercapai tidak? Nah, maka bagusnya teman-teman kalau masih belajar di video. Misalkan daerah Dwi Lestari, saya mah mau di video ketika saya ngajar itu. Nanti kita bisa mengulang-ulang bagaimana artikulasi suara kita jelas atau tidak. Kemudian bagaimana penampilan kita rapi atau tidak. Bagaimana gaya bicara kita sopan atau tidak. Bagaimana keaktifan peserta didik. Kita bisa mengulang-ulang kalau di video. Gitu. Kalau Bapak dulu ketika ngajar di FKIP, Bapak memvideo, bukan narsis ya. Bapak itu memvideo. Gitu, memvideo diri sendiri. Bapak bawa tripod, simpan di belakang, pakai HP. Jadi kita mengetahui, oh ternyata gaya kita tuh kayak gini. Kadang-kadang kita tuh nggak nyadar gitu. Gaya ngajar itu kayak gimana kita? Apakah yang disiplin, seperti itu, atau yang 3S, santai, serius, sukses, atau yang tipe yang disukai oleh siswa, atau tipe kayak gimana. Nah, makanya Bapak menyarankan teman-teman mencoba untuk memvideo proses pembelajaran, seperti itu. Apakah runtutannya sesuai dengan skenario di RPP? Nah, kadang-kadang RPP kemana, ngajar kemana. Kayak gitu. Gitu. Kita buat tes misalkan, tidak tersampaikan ke siswanya karena terus yang terpenting itu adalah alokasi waktu. Nah, misalkan Siti Nur Aisyah ngajar misalkan 3 JP. Gitu. 3 JP itu berarti 2,5 jam atau 1 JP, misalkan 50 menit. Nah, apakah 50 menit itu tersampaikan dengan efektif, efisien atau tidak? Gitu. Kadang-kadang yang masih belajar itu suka waktu itu kadang-kadang kelebihan, kadang-kadang tidak cukup, seperti itu. Nah, kalau Bapak ngajar, tipsnya pakai timer, seperti itu. Misalkan Bapak ngajar sekarang sampai jam berapa? 9.30 misalkan. Kasih timer di HP itu. Ketika ini berhenti, udah. Gitu. Ketika ini bunyi, udah. Gitu. Supaya kita nanti terbiasa. Seperti itu. Nanti kita bisa mengevaluasi apakah materinya tersampaikan dengan baik atau tidak dengan waktu segitu. Jadi terbiasa dengan waktu juga. Seperti itu. Jadi jangan lebih, jangan kurang gitu. Harus pas dari pembukaan sampai penutupan itu. Nah, ini strateginya nanti ya teman-teman ketika sudah pengalaman minimal 100 kali mengajar aja lah. Teman-teman ketika sudah 100 kali mengajar, nanti akan terbentuk ininya pengalamannya, karakter gurunya. Oh ternyata kita termasuk guru seperti ini, seperti itu. Selanjutnya, ketika kita mengetahui data evaluasi, kita dapat sebagai dasar dalam menyusun laporan kemajuan hasil belajar. Nah teman-teman juga nanti harus membuat nih laporan kemajuan hasil belajar peserta didik. Seperti itu. Bagaimana pengetahuannya, apakah meningkat atau tidak, hasilnya ini. Bagaimana keterampilannya, meningkat atau tidak, hasilnya ini. Kemudian bagaimana sikapnya, meningkat atau tidak, hasilnya ini. Jadi basis datanya, harus ada datanya. Nggak bisa ditembak-tembak, gitu. Paling tembak, ya gitu. Nggak bisa. Harus berbasis data, harus ada datanya, instrumennya harus jelas. Bagaimana perilakunya, berubah atau tidak, seperti itu. Nah, yang jadi dasarnya adalah asesmen diagnostik, seperti itu. Jadi kita asesmen diagnostik dulu, uji coba awal dulu. Sebelum pembelajaran itu, teman-teman diharapkan untuk menguji coba dulu keadaan peserta didiknya kayak gimana, seperti itu.
Nah, adapun tujuan penilaian, nah ketika teman-teman nanti menilai dari proses pembelajaran seperti itu, dari pengetahuannya seperti itu, keterampilan, sikap, dan tingkah lakunya. Jika teman-teman nanti menilai, adalah tujuannya yaitu mendeskripsikan kecakapan belajar peserta didik. Nah, nanti banyak bisa diobservasi dari sana. Apa yang peserta didik lakukan ketika kita mengajar. Apakah ada yang fokus, ada yang tidak. Nah, ini juga bisa dieksplorasi nih. Apakah rekam nih? Gitu. Apakah dari 72 ini apakah men-on-kan kamera? Terus yang meng-on-kan kamera apakah fokus terhadap gurunya? Seperti itu. Kemudian nanti juga misalkan kalau ingin lebih dalam dikasih post-test. Seperti apakah materi yang disampaikan oleh gurunya itu dipahami dengan baik, ini bisa observasi. Apalagi kalau direkam gini nih, ini bisa terlihat aktivitasnya. Jadi teman-teman itu terekam di Zoom ini. Bisa jadi bahan PTK ini. Seperti itu. Nah, ini juga kan masih ada nih yang meng-off-kan kamera. Apakah memang kuotanya habis? Yang meng-off-kan kamera, apakah memang tidak mengetahui kesepakatan awal? Ini kan bisa diobservasi. Seperti itu. Bisa diwawancara. Kenapa meng-off-kan kamera? Gitu. Nah, teman-teman juga nanti harus PTK, penelitian tindakan kelas. Terus membuat penelitian keadaan siswanya. Seperti itu. Banyak. Jadi kalau direkam ya enak, itu datanya ada. Bisa diobservasi. Misalkan nih, daerah Dewi Lestari kan on terus sama Ernest, Siti, yang lainnya. Kenapa on terus? Oh Pak, saya mah kuotanya banyak. Terus Pak, nanti bisa ditafsirkan nih pemahamannya. Pak kasih post-test misalkan nanti di akhir. Apakah ketika siswa yang on, pemahamannya juga bagus? Seperti itu. Nanti bisa dibuat PTK-nya. Seperti itu. Nah, itu pentingnya penilaian, mendeskripsikan kecakapan belajar peserta. Seperti itu. Sehingga dapat diketahui kelebihan, kekurangannya dalam berbagai aspek. Dengan deskripsi ini dapat diketahui pula posisi kemampuan peserta didik dibandingkan peserta didik lainnya. Seperti itu. Jadi kita bisa menggrading. Misalkan Bapak mempunyai peserta didik 30, kita bisa menggrading nih. Misalkan peserta didik NS nih posisinya di mana? NS itu. Oh, ternyata orangnya aktif. Terus kemampuannya bagaimana? Sikapnya bagaimana? Lalu tingkah lakunya bagaimana? Keterampilannya bagaimana? Kita bisa menggrading, memposisikan. Nah, seperti itu. Bukan berarti kita tidak memberikan perlakuan bagi siswa yang rendah, tetapi perlakuannya yang beda. Gitu. Semua juga diberikan perlakuan, tetapi treatmentnya aja yang beda. Seperti itu. Nah, ternyata misalkan Siti Nur Aisyah mah kemampuan matematikanya kurang. Nah, nanti diperdalam lagi. Misalkan Yuyun mah menulisnya masih jelek, misalkan. Siga ceker ayam, misalkan. Nah, nanti perlakuannya kita beda-beda. Jadi kita bisa mengklasifikasi. Oh, siswa ini yang aktif, siswa ini tidak aktif, siswa ini yang punya potensi akademik matematik, IPA, IPS. Gitu. Kita bisa mengelompokkan. Gitu. Jadi mengelompokkan pula posisi kemampuan peserta didik seperti itu. Tapi semuanya juga nanti mempunyai kesempatan. Nah, karena kita pembelajarannya ada pembelajaran paradigma baru seperti itu, pembelajaran yang semuanya berpusat pada siswa. Kayak tadi kan, Bapak nggak terlalu banyak menjelaskan seperti itu. Mahasiswa yang menjelaskan, misalkan apa itu pengetahuan, kan lebih mengeksplorasi seperti itu. Jadi mahasiswa yang berpendapat. Seperti itu. Lebih efektif seperti itu. Jadi guru itu hanya sebagai fasilitator, hanya mengarahkan. Oke, yang kedua adalah ketika kita melakukan penilaian kepada peserta didik, selain kita dapat menentukan posisi peserta didik di mana saja berdasarkan
kompetensi pengetahuannya, keterampilannya, sikapnya, tingkah lakunya. Dan yang kedua, kita bisa mengetahui keberhasilan proses pembelajaran seperti itu. Yakni mengetahui sejauh mana perubahan pengetahuan, sikap, keterampilan peserta sehingga akan dapat mendukung peningkatan kinerjanya. Nah, ini menjadi penilaian kita oleh kepala sekolah. Seperti itu. Nah, misalkan guru Enes Francisca, nanti juga di grading sama kepala sekolah itu. Posisi Enes di guru sekolah itu posisinya di mana? Seperti itu. Nanti dikelompokkan. Oh, ternyata Enes misalkan termasuk guru yang disiplin. Itu yang disukai oleh peserta didik. Seperti itu. Tetapi tidak disukai oleh orang tua. Yuyun misalkan. Tipe gurunya guru galak. Misalkan. Tapi disukai oleh siswa dan orang tua. Misalkan. Nah, nanti kepala sekolah itu kan mengelompokkan. Kepala sekolah itu mengelompokkan nanti kepala sekolah itu sebagai manajerial. Kan di dalam sekolah itu ada manajerial. Itu apa? Yaitu kepala sekolah yang mengatur. Nah, kayaknya Yuyun mah cocok nih, guru galak di kelas 1. Nah, kalau Siti Nur Aisyah, karena tipenya gini-gini, ini mah cocok kelas 6 nih. Nanti gitu kan. Yang menentukan pengkelasan itu kan kepala sekolah nanti. Hasil rapat dengan guru-guru tiap tahun itu, biasanya kepala sekolah itu akan menentukan kurikulumnya bagaimana, paketnya bagaimana, penempatan guru-gurunya, itu nanti kepala sekolah yang mengaturnya. Maka harus baik-baik kan kepala sekolah. Seperti itu. Nah, nanti dinilai juga pelaporan nih. Pelaporan juga seperti itu. Misalkan Saadah, Apipah, bagaimana kinerjanya, apakah bagus, kinerja mengajarnya. Nanti dilihat dari pelaporan gurunya dan respon dari siswa dan orang tua. Seperti itu. Karena ada beberapa kan yang menjadi komponen sekolah itu kan. Ada guru, kepala sekolah, apalagi pengawas, orang tua, pemerintah desa, kecamatan, dinas pendidikan, seperti itu. Banyak komponen-komponen yang akan melakukan pemantauan terhadap kinerja guru itu. Seperti itu. Makanya jadi guru itu adalah pekerjaan yang memang teman-teman harus menyukai dan nyaman, jangan terpaksa. Seperti itu. Harus bahagia, lahir batin, seperti itu, harus terpenuhi kebutuhan materi dan non-materinya, supaya mengajar juga maksimal. Seperti itu. Nah, yang C adalah menentukan tindak lanjut. Nah, ini kan, ketika teman-teman nanti melakukan penelitian, penilaian, nah nanti bisa menentukan tindak lanjut. Nah, perbaikan, penyempurnaannya, seperti itu. Apakah nanti teman-teman bisa mengikuti misalkan program guru penggerak, PPG, misalkan pendidikan profesi guru. Nanti kan teman-teman itu jangan aneh ketika teman-teman menjadi guru nanti banyak diklat, seminar, BIMTEK, workshop, seperti itu. Ya tujuannya itu untuk meningkatkan kompetensi guru. Nanti dites. Nah, jangan alergi dengan yang namanya tes. Itu Patia Permata nanti sampai pensiun bakal dites terus, Patia kalau jadi guru tuh. KKG, UKG, Universitas Kerja Guru nanti dites terus. Gitu, sampai pensiun. Soalnya nanti kan supaya kompetensinya. Nanti BIMTEK 1 bulan tentang pangkat pembelajaran. PPG 6 bulan kan kalau sekarang. BIMTEK seperti itu. Ya, jadi jangan alergi dengan yang namanya tes, jangan alergi namanya workshop, seminar, BIMTEK, diklat, kucing, gitu. Gitu. Dengan pangkat pembelajaran, kurikulum yang berubah-ubah. Nah, jadi gitu. Jangan alergi gitu. Kita menerima
kita menerima terhadap perubahan yang ada seperti itu, dan kita terus melakukan ini nih, perbaikan dan penyempurnaan. Nah, intinya kalau ingin jadi guru, kita itu tentu dalam setiap waktu akan selalu melakukan perbaikan dan penyempurnaan. Jadi jangan alergi sama kritik dan saran. Misalkan Sitri, gitu. Masukan dari kepala sekolah, Sitri bahasanya kurang sopan. Gitu. Nanti ada masukan dari pemangku